Perkenalkan, nama saya Konita Amelia Putri Effendi dengan MPM belakang 609. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan bimbingan kelompok dengan tema sosiodrama tentang bullying. Mulai dari susunannya sampai materi yang digunakan, sehingga dramanya pun ada teman-teman. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan istilah bullying. Bullying sering terjadi terutama bentuk dari ejekan, pengucilan, maupun kekerasan fisik. Sayangnya, hal ini sering dianggap bercanda oleh di siswa-siswa ataupun di mahasiswa lainnya. Padahal, dampak bisa sangat serius bagi korban. Karena itu, tema bullying yang saya angkat agar peserta tidak hanya paham secara teori, tetapi juga bisa merasakan langsung bagaimana dampaknya menjadi korban bullying, atau menjadi pelaku, atau menjadi yang cuma diam saja melalui kegiatan sosiodrama yang saya ambil ini. Susunan bimbingan kelompok ini ada 5 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan, yang dimana tahap ini tuh pemimpin, saya sebagai pemimpin, guru BK, pemimpin kelompok, membuka kegiatan, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan kegiatan, aturan kelompok, dan membangun suasana agar supaya anggota kelompok merasa nyaman dan aman ikut dalam berpartisipasi. Yang kedua, itu tahap peralihan. Tahap ini berfungsi untuk menghubungkan pembukaan dengan kegiatan inti, yang dimana saya sebagai guru BK, pemimpin kelompok, memastikan anggota apakah mereka siap atau tidak. Jika misalkan mereka belum siap, saya akan membuka ice breaking, yang udah pasti akan menguji dan kefokusan agar mereka siap memainkan perannya masing-masing agar tidak canggung dan mulai aktif dalam perannya masing-masing. Yang ketiga, tahap kegiatan. Nah, tahap ini disinilah kegiatan teknik sosiodrama tentang bullying dimulai, yang dimana mereka sudah mengambil perannya masing-masing dan mereka akan memulai perannya. Jadi, anggota kelompok memainkan peran sebagai pelaku, korban, dan saksi bullyingnya. Setelah sosiodrama selesai, dilakukan diskusi bersama untuk membahas perasaannya, pengalamannya, dan pesan yang bisa diambil dari peran tersebut. Kayak nanti di video tersebut, saya akan memunculkan bagaimana POV-nya mereka dari perannya masing-masing. Misalkan ada Nina yang sebagai korban, terus ada si Lolilala yang sebagai pelakunya, yang bagaimana perasaan mereka menjadi pelaku, bagaimana mereka perasaannya menjadi korban bullying. Itu semuanya nanti akan ditanyakan. Oke. Yang keempat, itu adalah tahap penyimpulan, yang dimana tahap ini tuh pemimpin kelompok atau saya sebagai guru BK bersama anggota lainnya menyimpulkan hasil dari kegiatannya, seperti apa itu bullying, dampak apa yang tadi kita ambil dari perannya, terus bagaimana sih sikap yang seharusnya kita lakukan jika melihat bullying terjadi. Nah, itu nanti semua anggota akan menjelaskan bagaimana sikapnya, dia akan bisa berkomitmen atau tidak agar bisa mencegah dari bullying tersebut dari perannya masing-masing. Yang kelima itu adalah tahap pengakhiran. Tahap terakhir ini berisi tentang refleksi singkat, pesan motivasi, serta harapan agar anggota bisa menerapkan sikap anti-bullying dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana tuh saya akan saya ingin menyebutkan anggota saya sikap untuk tidak terjadi bullying tersebut di sekolah maupun di media sosial lainnya, di kehidupan sehari-harinya. Nah, nanti anggota-anggota saya suruh menyebutkan masing-masing bagaimana ketika kita melihat bullying itu, sikap kita seperti apa sih. Itu ibarat kayak komitmen agar tidak terjadi bullying tersebut. Nah, sekarang materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pengertian bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying,
bagi korban dan lingkungan, serta peran teman sebaya juga dalam mencegah bullying yang cuma diam saja. Itu nanti ada videonya atau perannya masing-masing. Dengan social drama ini, materi yang disampaikan secara lebih menarik dan lebih mudah dipahami karena peserta terlibat langsung dalam peran diskusi. Jadi kayak udah pasti mereka akan merasakan POV-nya sebagai korban, sebagai pelaku, secara langsung kayak perannya yang mereka ambil, mereka pasti merasakan sesuatu. Gimana jadinya korban, akan merasakan sedih kan kalau jadi korban. Nah, itu nanti teman-teman harus menonton ya. Nah, jadi seperti itulah penjelasan sebelum kalian menonton bimbingan kelompok yang sudah saya buat dan sudah saya kerjakan kepada teman-teman dengan bertema bullying. Selanjutnya, silakan menonton video praktik bimbingan kelompok berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah mengikuti dalam bimbingan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita membuka kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, boleh. Untuk memulai bimbingan konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada kepada Rizky sudah memimpin doa. Oke, jadi Ibu jelaskan bimbingan kelompok ini tuh di mana saya atau kalian memberikan layanan cara menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi kalian bebas nih mengungkapkan, mengekspresikan bagaimana pengalaman kalian tentang bullying atau mungkin yang pernah mengalaminya bisa sharing-sharing gitu. Kita lanjutkan kegiatan ini. Apa kalian setuju? Setuju. Oke, kita lanjutin ya. Sebelumnya kalian sudah mengetahui belum azas-azas bimbingan kelompok seperti apa? Belum. Oke, kalau belum kan azas di dalam bimbingan kelompok kan banyak. Nah, yang paling penting itu kan azas kerahasiaan. Nah, di dalam azas kerahasiaan ini kalian bebas nih mengekspresikan dan berbagai cerita. Jadi hanya saya dan kalian aja yang teman-teman di bimbingan kelompok ini yang tahu. Jadi orang lain nggak akan tahu, terjamin akan aman. Baik, Ibu. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau ingin tahu nih nama-nama kalian. Kita perkenalan dulu ya, agar tujuan perkenalan nih agar kita dapat sharing enak gitu, nyaman untuk berbagi cerita sama masing-masing. Contoh ya, Ibu contohin nih. Perkenalkan, nama Ibu Konita, panggil aja Ibu Nita. Nah, harapan Ibu di bimbingan konseling ini, di kegiatan ini, semoga teman-teman bisa menyikapi lebih baik dampak dari bullying itu seperti apa. Seperti itu. Bisa ya? Bisa. Ibu mulai dari sebelah kanan dulu deh. Ibu pengen tahu nih muka-muka cantik dan ganteng-gantengnya nih. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky. Untuk harapan saya ikut bimbing konseling ini adalah lebih empati dan peduli terhadap kasus bullying. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Farah, biasa dipanggil dengan Rara. Harapan saya mengikuti konseling hari ini itu tentang bullying ya, supaya orang-orang yang mengalami bullying, lebih tentunya ya yang korban-korbannya itu bisa lebih berani buat cari bantuan ataupun kayak lapor ke orang-orang terdekat, bisa dengan keluarga, teman, atau bahkan guru gitu. Itu sih
dari saya. Bagus sekali harapannya. Selanjutnya boleh? Perkenalkan, nama saya Gading. Nah, iya. Harapan saya untuk bullying ini tidak ada kasus-kasus bullying ke depannya untuk bikin anak-anak trauma. Amin, amin. Ya, semoga di sekolah nggak ada terjadi lagi. Iya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sri Dia Zahra, bisa dipanggil Astrid. Harapan saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu saya berharap saya bisa lebih peka sama dan peduli sama perasaan-perasaan orang lain di sekitar saya. Nih, bagus banget, harus lebih empati juga ya. Ya. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Devina dan harapan saya dengan mengikuti pembelajaran kali ini bahwasannya kita jadi belajar mengenai bagaimana mau baik pelaku, mau baik korban dan saksi itu bisa jadi pembelajaran untuk kita bahwa baik-baik korban bisa kita jadi saling merangkul untuk korban juga. Terus juga sebagai saksi tidak tidak tuli, tidak bungkam ketika korban sedang di kasus bullying. jadi nggak diem aja ya. Oke, boleh selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Naswa, bisa dipanggil Wawa. Harapan saya tuh pembelajaran kali ini semoga tindakan bullying ini tidak terjadi baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga di sosial media. Gitu ya, terima kasih. Nah, yang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Tiara. Harapan saya mengikuti bimbingan ini semoga kita semua yang di sini bukan menjadi salah satu dari pelaku atau korban dari bullying itu sendiri sih. Amin. Semoga jangan sampai jadi korban atau pelaku. Semoga senantiasa saling ada empatinya, mencegah lah ibaratnya. Oke, lanjut nih, udah nih. Hari ini kita akan belajar sosiodrama, yang dimana tuh kegiatan bimbingan kelompok ini kan kita udah membentuk nih. Nah, jadi nanti ada perannya masing-masing. Nah, nanti Ibu jelasin peran-perannya ya. Misalkan nih. Nah, perannya kan tadi udah disepakati ya sama teman-teman juga kan. Ya, udah disepakati. Yang Nina, mana Nina? Yang Nina jadi Rara ya. Ya, yang Nina jadi Rara. Terus kalau pelaku bullyingnya Devina ya? Iya, Devina. Terus kalau Lala Gading. Oke, Lala Gading. Kalau Mbak Tiara yang jadi Sinta ya? Iya, Sinta. Oke. Yang Dewi? Oh iya, karena satu orang nggak hadir, jadi di backup oleh Devina. Terima kasih Devina, udah backup perannya ya. Yang selanjutnya itu ada Aura, ketua kelasnya nih. Oke, ketua kelas paling tegas berarti ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, terus selanjutnya ada Dava. Rizky ya? Ya. Yang Sasa terakhir, yang paling netral nih. Siapa nih? Sasa. Wawa. Oke. Sekarang Ibu ingin memastikan kembali apakah kalian siap mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini untuk mendapatkan peran-perannya? Ya. Saya agak sedikit gugup, Bu. Gugup itu adalah hal yang wajar kok. Bagaimana kalau sebelum kita mulai dapat perannya masing-masing, kita mulai games dulu nih. Ibu ada games nih. Jadi gamesnya itu Ibu memberikan pernyataan. Nah, kalian jika setuju angkatan jempol, jika nggak setuju nggak usah angkat jempol. Gimana? Setuju? Setuju. Jadi mulai ya gamesnya. Mengejek teman di depan orang lain itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Setuju. Setuju. Bercanda berlebihan bisa menyakiti perasaan orang lain. Setuju. Udah pasti setuju, masa nggak setuju? Bullying dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan dirinya. Setuju. Bullying lewat sosial media tidak dapat memberikan julukan kepada teman itu adalah hal yang baik.
Setuju. Lo setuju? Enggak dong. Kenapa setuju? Ayo, kenapa setuju? Jadi tadi setuju ya? Kenapa setuju? Sorry, maaf. Ayo fokus ya, fokus. Ayo fokus ya. Memberikan julukan yang buruk kepada teman itu adalah hal yang wajar dan baik. Tidak. Nah, tidak, Masa setuju. Ayo fokus ya, Tara dengan Gading ya. Fokus. Udah nih, udah ya. Udah. Udah ya. Oke, jadi udah nih ice breakingnya. Jadi kita harus fokus ya, memerankan masing-masing. Oke, Ibu tanya lagi, kalian siap memainkan perannya? Siap. Oke, jadi kita mainkan ya perannya. Nina, lagi baca buku apaan tuh? Buku warisan. Paling juga hemat biar bisa beli kuota doang. Kasian sih, tapi kalau aku ikut ngomong, nanti aku juga jadi sasaran mereka. Lola, udah deh. Kalian kebangetan banget sih. Kan nikahnya nggak ngapa-ngapain kalian. Ah, kamu terlalu sensitif, Dewi. Orang bercandain doang kok. Lebay deh. Iya, lagi juga. Dia mana baper sih? Iya nggak sih? Iya. Nina, bisa tuh ke kantin. Ngapain ke kantin? Emang punya duit? Nina, kamu nggak apa-apa. Kamu diem aja kayak tadi. Aku nggak apa-apa, tapi sebenarnya aku capek digituin. Kamu pernah cerita ke siapa aja? Nggak pernah cerita ke siapa-siapa sih. Aku takut untuk cerita. Aku lihat semua tadi. Sumpah, itu gak pantas banget. Kamu nggak salah apa-apa nih. Makasih, tapi sebenarnya aku takut karena aku nggak mau bikin masalah. Maaf ya Nin, tadi sebenarnya aku mau bantu kamu, cuman aku takut. Nggak apa-apa kok, aku ngerti. Kenapa sih kok suasana kelas jadi nggak enak gini? Aura sih deh. Ini soal Nina. Dia sering banget dibully sama Loli sama Lala. Iya gitu. Iya, aku sering lihat sih, tapi aku pikir itu bukan urusan aku sih. Nah, karena kita diam, makanya jadi keterusan. Kalau kamu bercanda tapi nyakitin orang, itu bukan bercanda. Lebay, semua orang juga ketawa. Stop ya. Kamu tuh udah keterlaluan. Kita tuh satu kelas, harusnya tuh nggak boleh merendahkan gini. Iya juga ya, Ra. Aku baru sadar kalau misalnya diam itu sama aja kita setuju sama bullying. Emang separah itu ya? Iya, jujur aku sakit hati tahu.
Ada apa ini ribut-ribut? Bu, ini kita lagi bahas soal ejekan yang sering terjadi ke Nina. Hah? Coba panggil Nina dan teman-teman yang mengejeknya. Bu, ini Nina sama pelaku yang suka ngejek dia. Iya, silakan duduk dulu, masuk. Ibu sering lihat loh kalian ngebully teman-temannya Loli dan Mala. Kenapa seperti itu, Nina? Ini cuma bercanda, Bu. Gak tahu kalau dampak aku ini. Bercanda boleh, tapi kalau misalkan menyakiti perasaannya Nina, itu sama aja bullying. Nggak boleh dilakukan itu seperti itu ya. Nanti temannya sakit hati, nggak mau masuk sekolah, lagi gimana? Baik Bu, kami tidak akan mengulanginya lagi. Coba sekarang kalian minta maaf nih ke Nina. Siapa tahu dia masih sakit hati atau gimana. Nina, maafin ya atas kelakuan kita tadi. Ya, ya nggak apa-apa. Nah, begini kan kalau damai kan jadinya tentram, nggak ada lagi bullying, jadi ulangi lagi ya kalian mau dilala. Iya Bu. Sekarang mari kita bahas. Tadi kan sudah memerankan masing-masing ya, jadi POV-nya korban, pelaku, atau yang cuma penonton apa diam saja gitu. Nah, bagaimana nih Ibu pengen nanya kepada korban Nina yang memerankan Nina. Sorry. Ulang deh. Posisinya belum begitu menyedihkan. Ilah. Ini kan after Ibu dibully kan? Ya. Oke, sekarang mari kita bahas nih bagaimana POV-nya. Kalian kan sudah memerankan ya, jadi perannya tadi masing-masing, udah dapat masing-masing nih, ada yang jadi korban, pelaku, terus jadi apa namanya penontonnya doang, cuma diam aja. Nah, Ibu pengen nanya nih kepada korban, gimana sih Rara ya tadi ya, Rara memerankan jadi Nina. Jujur saya merasa sedih, malu sekaligus saya merasa ada rasa kesendirian gitu Bu, dan saya juga merasakan jadi takut untuk datang ke sekolah gitu sih Bu. Takut itu wajar, itu perasaan yang sebenarnya para korban bullying itu seperti itu, karena emang itu nggak ada perasaan yang salah kok dirasakan oleh para korban. Itu sangat-sangat menyakitkan banget sih. Terima kasih Rara sudah memerankan sebagai Nina. Itu sangat sangat menyakitkan banget kalau memerankan sebagai Nina ya, karena kan korban ya, itu banyak banget perilaku korbannya, perasaannya seperti itu, sedih, takut, pasti sangat trauma akan mengulang itu. Dengan saksi yang cuman memilih diam saja. Saya merasa bersalah sih, nggak bisa bantu Nina. Karena kan kalau misalnya ngeliat teman dibully itu pasti gak enak ya. Iya, pasti nggak enak banget, merasa kayak kalau misalkan coba kamu jadi korban, pasti kamu akan kesakitan sendiri kan, menyakitkan. Nggak apa-apa, terima kasih ya Sinta sudah menguatkan, menjadikan POV-nya jadi memerankan dari Sinta. Oh iya, bagaimana perasaan kalian ketika udah menjalankan kejadian ini, melihat kejadian ini yang sudah memerankan nih peran-perannya selain Nina, Sinta, yang ketiga lainnya gitu. Nah, Ibu, Iya boleh Aura. saya pernah ngalamin bullying Bu, tapi saya memilih diam. Nah, dari selesai drama tadi itu saya jadi sadar kalau ternyata itu berdampak banget buat korban. Iya betul sekali, sangat berdampak karena kan itu kalau misalkan diulang lagi apa dilakukan oleh korbannya langsung nih, maksudnya kayak secara langsung terus kan jadinya akan terbawa tidak enak, terus diam aja juga gak baik kan buat diri kalian, misalkan menjadi perannya atau menjadi
yang perilaku aslinya itu. Ya, gitu. Oke, jadi kan sudah memerankan semuanya. Jadi dari sosiodrama yang sudah kalian perankan, apa yang kita dapat simpulkan nih? Saya Bu, Iya, boleh. bullying itu kan berdampak besar. Jadi kita dengan peran ini harus menghentikan bullying tersebut. Baik, terima kasih Dewi sudah menyuarakan, mengungkapkan perasaan, memerankan jadi Dewi ya. Kayak gitu. Oh ya, betul sekali Dewi. Bullying itu kan nggak cuman bercanda aja. Maksudnya kayak bercanda boleh, cuman kalau kelewatan kan gak baik ya untuk diri sendiri atau untuk orang lain kan nggak enak. Ya, terima kasih Dewi sudah mengungkapkan perasaannya menjadi perankan Dewi. Teman-teman ingat, empati itu kan adalah kunci. Ketika ada teman kalian yang ingin meminta tolong, kalian harus empati ke orang itu. Nggak boleh cuma diem aja gitu. Karena mencegah bullying itu kuncinya kebersamaan. Maksudnya bersama-sama kita mencegahnya, nggak cuma sendiri aja. Ingat ya teman-teman, menjadi yang baik itu bukan tidak membuli, berarti kayak tetapi itu kita berani melindungi juga yang korbannya, nggak cuma diem aja. Kita harus berani laporkan. Kalau nggak berani laporkan ke guru BK, laporkan ke teman, biar temennya ngajak aja kayak ayo kita hentikan bullying itu, si misalkan Nina yang bully itu ya tadi, kita hentikan. Kalau nggak berani ke guru BK nggak apa-apa, ajak temennya untuk laporin gitu. Jadi ya bawa teman aja biar nyaman juga kan. Kalau sampai guru BK kan bisa sampai ke pas sekolah juga tahu, semua sekolah jadi tahu, jadi kayak diancam gitu. Semoga dari kegiatan ini kita bisa lebih paham bagaimana menyikapinya, bagaimana kita kan tadi udah mendapatkan perannya, jadi kayak udah pasti merasakan sesuatu kan, merasakan bagaimana POV-nya dari korban, pelaku, atau cuma diam aja. Semoga kita dapat bijak ya dalam menyikapi berbicara kita, berhati-hati lagi dalam berbicara, karena itu berbicara aja berbentuk yang menyakitkan bagi orang lain itu bentuk dari bullying. Sebagai penutup, Ibu ingin nih dari masing-masing kalian, kan kalian sudah memerankan masing-masing. Nah, Ibu ingin pendapat kalian, sebutkan satu sikap agar tidak terjadi bullying lagi, apalagi di sekolah ya. Sebelum Boleh. saya kan memerankan sebagai Nina ya tadi Iya. Ibu. Jadi kesimpulannya saya berusaha buat meminta bantuan kepada siapapun atas hal yang tidak baik yang terjadi kepada saya gitu sih Bu. Baik. Terima kasih Nina. Selanjutnya boleh. Saya kan berperan sebagai wali, selaku pelaku bullying. Iya. Dan menurut saya sebagai pelaku bullying akan berkomitmen untuk tidak kembali membuli dan lebih menghargai orang-orang di sekitar saya. Iya, baik. Selanjutnya boleh? Saya Bu, Boleh. saya sebagai Lala, saya tidak ingin lagi dengan mengejek-ngejek supaya tidak adanya pembulian. Terima kasih. Oke, selanjutnya Saya memerankan sebagai Nina yang hanya diam melihat temannya dibully. Saya akan lebih berani lagi bersuara agar tidak ada lagi teman atau orang di sekitar kita yang dibully oleh orang lain. Oke, selanjutnya boleh? Saya kan berperan sebagai Aura ya, sebagai ketua kelas. Nah, saya ingin bersikap, saya akan menjaga suasana kelas itu Bu. Saya juga pengen kalau misalnya nanti ada yang melakukan bully, saya bisa negur mereka. Oke, selanjutnya? Saya Iya, sebagai Dapat, saya akan mendukung teman saya yang dibully dan tidak memberikan dia sendirian. Oke, baik. Saya kan berperan sebagai Sinta nih Bu, yang Ya. pelaku diem aja nih Bu kalau ngeliat temennya dibully. Saya akan lebih berani bersuara sih nanti kalau misalnya ada orang lagi yang dibully seperti itu.
Saya Bu, Oke, saya kan berperan sebagai Dewi. Saya akan terus mengingatkan dan membela teman agar selalu menghormati. Baik, semuanya terima kasih untuk mengungkapkan bagaimana nih sikapnya, POV-nya dari perannya masing-masing. Itu pasti sangat sangat amat kayak langsung merasakan feel bagaimana jadi korban, bagaimana jadi pelakunya, apa cuman diam saja, itu pasti merasakan kan ya. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu pengen kasih pantun dulu nih. Salam. Pergi ke taman memetik melati. Tak lupa disiram agar tetap mekar. Jika ingin sekolah terasa aman dan damai, hentikan bullying, saling hormati dan saling menghargai. Semoga pantun ini menjadikan kita pembelajaran dan semoga bimbingan kelompok ini di kegiatan ini sebagai pembelajaran juga. Semoga tidak ada lagi bullying di sekolah maupun di media sosial lainnya. Kita ketemu di sesi berikutnya ya di bimbingan konseling kelompok di minggu depan. Baik, terima kasih teman-teman. terima kasih Bu.